Oke, kita adalah Joshua dan Aldo. Oke, jadi guys, hari ini kita bakal main tic tac toe. Kalian sudah tahu kan tic tac toe gimana? Gimana Jadi itu? kita bakal pakai gelas. Kita harus kayak gini guys. Aduh, gagal. Waduh, bisa Sampai nggak? begini? Sampai begini. Ya. Terus kita harus Tempatkan sampai penuh sampai 3, kejar 3. tiga. Dan yang kalah, contoh nih ya, aku yang kalah. Aku bakal gini guys. Ini tepung ya guys, aman ya guys. Tepung. Terus itu Buk. jadi muka kita bakal putih semua. Kalau imbang, Kalau imbang gimana nih? kita berdua bakal gini. Bareng ya? Bareng dong. Siap. Oke. Dan kita hanya main sekali guys. Satu Sekali. tim ya. Oke? Penentu nih. Penentu aja. Penentu nih. Yuk kita coba langsung aja itu ya. Yuk. Waduh. Kita langsung main dong. Kita langsung main ya? Oke. Langsung main ya? Yuk langsung. Hitung ya, Do ya. Yuk. 1, 2, 3. Aduh. Wih. Oke, 1. Waduh. Aduh. Gimana nih? Aduh, gimana nih guys? Oke. Tutup. Waduh. Gimana nih, Bun? Oke. Berarti aku yang kalah. Ya, Oke. sesuai Yuk, kesepakatan ya. Yes. It's Oke, okay. yuk. It's okay. Kita walk ya. Kita langsung ya. Bentar. Yuk, boleh di zoom Ya, kameranya? palaku boleh kamu pegang ya? Boleh. Coba ya. 2, 3. Nah. Gimana? Tunjukin ke kamera. Sudah. Mantap. Mantap. Kalah deh. Oke guys. Oke. Jadi singkat ya game kita kali ini. Singkat banget. Boleh kamu kasih tahu Oh ya, apa value orang ya. value-nya? Value dari game ini itu bagaikan ini ya, gelas ya. Bagaikan gelas ini itu adalah effort kita. Se-effort apapun kita, hasil kita tetap serahkan sama Tuhan. Ya. Jadi kita nggak boleh kayak harus menang. Jadi kita harus tetap berserah sama Tuhan. Apapun effort kita harus serahkan semuanya sama Tuhan. Itu value dari game ini, Jo. Oke. Gitu. Terus lanjut kita mau kemana nih? Kita bakal prokes ya. Oke siap. Nah, Kita lanjut ke podcast Rocket Surabaya ya. Oke, tunggu apa lagi? Cek kita. you. Oke, Shalom Rocketins. Sekarang kita bersama Aldo. Halo Aldo, gimana kabarnya? Baik, Jo, puji Tuhan. Gimana kabarmu, Jo? Baik dong, puji Tuhan. Oke, boleh bisa ceritain sedikit gimana sih awal kamu berbisnis itu? Berbisnis ya? Iya. Kalau bilang di berbisnis nih, awalnya itu nggak enak sih. Jadi Oke. aku kalau boleh cerita ya, awalnya itu aku kepilih jadi anggota OSIS kelas 8 SMP. Nah pada saat itu aku kepilih dan aku harus menyampaikan visi misiku di depan banyak orang di auditorium lah, kalau bisa dibilang auditorium SMP pada saat itu. Nah pada saat itu aku diberi pertanyaan sama kakak kelasku mengenai visi misiku. Di situ aku kayak nervous banget, kayak gak bisa jawab, terus kayak keringet dingin gitu. Nah dari situ kayak hal itu yang membuat aku nggak lanjut di OSIS. Kayak aku dikeluarin aja gitu. Oh, gak dipilih gitu? Iya gimana? kayak dikeluarin aja udah gitu. Habis itu, nah dari situ kayak mikir loh, aku nggak bisa kayak gini terus sih. Aku harus bisa berani ngobrol atau nggak ngomong di depan banyak orang. Iya. Dari situ aku mulai mikir, apa aku mulai bisnis ya? Tapi bisnis apa? Mungkin teman-teman Rocket juga mikir kayak mau mulai bisnis tapi bisnis apa? Iya. Terus suatu saat aku datang ke acara keluarga, acara ulang tahunnya sepupuku. Oke. Nah di situ aku ketemu sama temennya omku, namanya kalau bisa disebut Kevin gitu aja. Oke. Nah di situ kita follow-followan IG lah Jo. Nah habis itu ternyata dia bisnis basreng julid, Nah, sorry kalau boleh tahu, basreng itu apa ya? bakso goreng. Oh, Nah, bakso goreng disingkat guys. ya, basreng julid. Nah, dia itu dari Semarang. Terus aku nanya, loh kok di Surabaya nggak ada ta ini? Nah, terus dia bilang nggak ada. Terus pada saat itu aku langsung maju aja, aku langsung ngomong, yaudah yang Surabaya aku yang pegang aja gimana gitu. Oke, dan di saat itu waktu SMP Mas Yan? Iya SMP kelas 8. Kayak masih Cukup kecil terus dia ngomong Iya. gitu. Terus ya udah kayak aku maju terus aja. Orderan pertama kayak 50 piece. Ya menurutku buat orang awal 50 piece banyak banget gak sih? Aku mikir banyak, terus ternyata aku kayak bener-bener dalam hati ya, Tuhan ini 50 piece banyak banget, terus expired gimana gitu lah kasarannya. Ya udah terus aku serahkan sama Tuhan. Tuhan ini 50 piece, engkau yang memberikan pelanggan buat aku gitu. Oke. Nah sambil aku berusaha ya, aku cari pelanggan, terus puji Tuhan 50 piece habis dalam waktu 2 bulan. Wow. Dari situ aku mulai ngambil 100 piece, 200 piece, 300 piece, sampai puji Tuhan sekarang ya tinggal reseller aja lah. Maksudnya tinggal kasih reseller gitu, jadi nggak jual lagi gitu.
Berarti tinggal ngasih ke orang-orang yang nyebarin ke Iya, masyarakat. bener gitu ya? banget. Oke. Gitu. Dan kalau didengar-dengar kamu lagi buka ini ya, usaha bisnis ikan predator. Iya, ikan predator juga. Jadi itu dimulai ketika COVID. Aku ngelihat kayak hobi-hobi baru ini bermunculan. Salah satunya ikan predator. Nah, di situ aku mulai mencoba sendiri lah. Aku pertama itu hobi, nggak jualan. Aku pertama buat punya akuarium kecil lah. Dengan modal cuma 100.000 aja, 200.000. Beli ikan kecil, tak besarin. Pas besar tak jual loh. Ternyata puji Tuhan lumayan untung. Terus ternyata aku belilah akuarium lagi. Terus berkembang, tak puter-puter sampai modalnya aku tambahin itu dari jual beberapa barang hobiku. Kayak contohnya drone, kamera, aku jualin gitu-gitu sih. Kayak gitu Jo. Oke. Kenapa sih kok kamu milih predator? Kan lebih lucu misalnya ada ikan hias kayak ikan cupang, ikan ya sapu-sapu dan lain-lain itu kan. Kenapa kok milih predator yang ganas-ganas gitu? Kenapa harus predator? Kalau menurut aku ya ini mungkin kesukaan orang masing-masing ya. Kalau dari aku, kalau ngasih makan ikan pelet itu kayak biasa aja. Karena cuman dia zet selesai. Kalau predator dicemplungin ikan langsung gitu. Berkesan ya? Berkesan banget lah. Nah nanti yang penasaran boleh langsung beli. Oke. Gitu. Ini udah ditandai sama Aldo ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gini, kamu awalnya nyiapin modalnya gimana sih? Gini, kan makan predator itu ikannya mahal, ya kan? Ikan makan ikan anggapannya kan, ikan yang lebih kecil. Lah gimana, boleh dijelasin? Ya itu tadi aku jual barang-barang hobiku, kesukaanku sih. Sampai suatu saat nih aku ada cerita nih. Aku pernah kayak kehabisan uang sampai bener-bener habis, gak bisa beli pakan. Terus nah di saat itu aku inget banget nih. Aku dalam hati Tuhan ini misal dalam bahasa Jawa ya. Ini kalau misalnya gak ada uang lagi buat beli pakan, ikanku mati semua lah. Kayak gitu. Terus ternyata pagi aku doa, Tuhan malam langsung jawab. Tuhan memberikan pelanggan. Aku kan juga ada di Tokopedia nih. Nah di Tokopedia langsung ada yang ngechat. Hai, barang ini ready nggak? Kalau bagi penjual itu kayak wah banget ya. Ya udah, terus puji Tuhan jadi laku dan uangnya masuk, bisa beli pakan gitu. Jadi berkat Tuhan juga. Gitu. Because of God ya. Because of God, bener. Lah mungkin tadi kan sudah dijelasin ya sama Aldo ya. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang bener-bener detail ya, kesulitan detail dalam ngurus ikan mungkin atau marketingnya, dan gimana caranya kamu ngatasi? Kesulitan banyak sih dari hal teknis. Contohnya kayak harus ganti air gitu-gitu. Cari pelanggan. Terus kadang kematian juga sering aku alami. Jadi bukan cuma untung ya. Aku pernah mati satu tank. Iya, isinya 50 ekor sampai 100 ekor ikan yang lumayan bikin sakit hati gitu. Nah, dari situ aku mulai berserah aja lah rencana Tuhan. Karena kalau menurut aku kematian ikan itu mungkin proses dari Tuhan, kayak ngajarin kita kalau misalnya treatmentnya harusnya kayak gini yang benar. Jadi dengan kematian kita bisa belajar harusnya kayak gini. Itu sama kayak ulangan lah. Kita nggak belajar, kita harus anggapannya kita nilai jelek dulu baru kayak belajar tuh biasanya kayak gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu ya. Anak-anak kayak gitu. Itu termasuk itu ya, peran Tuhan juga ya sudah. Iya, pasti peran Tuhan dalam bisnis itu banyak sih. Contohnya kayak ngasih pelanggan datang itu aku percaya banget ya. Pelanggan datang itu semua itu dari Tuhan. Karena anggapannya gini, kalau kita mikir ya, gimana pelanggan kok bisa ngelihat toko kita? Kan kayak nggak masuk akal. Tiba-tiba dari sekian ribu toko di Surabaya, kenapa harus milih toko kita? Terus kenapa harus beli di kita? Nah, kayak gitu. Aku percaya banget rencana Tuhan itu pasti baik. Akhirnya. Oke. Sekarang sudah pertanyaan terakhir mungkin ya. Pertanyaan terakhir. Gimana apa nih? pesan dan kesan kamu buat anak-anak roket yang mungkin sekarang lagi mau menjalani bisnis atau mau merintis atau mau melanjutkan usaha orang tuanya, membantu dan lain-lain? Bisa dijelaskan? Mungkin aku langsung buka di ayat ya. Buat teman-teman roket bisa buka juga di 1 Petrus 5 ayat 7. Aku bacain ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah, sebab Ia mempedulikanmu. Jadi maksudnya gimana? Serahkan semua permasalahan kita, apapun yang kita kerjakan, serahkan sama Tuhan. Karena hasilnya itu pasti bagus, tapi prosesnya belum tentu enak. Jadi boleh nanti di quote ya. Garis bawahi. Di garis bawahi ya.
rencana Tuhan itu akhirnya pasti bagus. Tapi prosesnya belum tentu enak gitu. Jadi ya seperti itu pesanku buat teman-teman Roket. Oke, buat kalian yang mau tanya-tanya ke Aldo lebih dalam lagi, kalian bisa follow IG-nya ya mungkin ya. Mungkin kasih tahu IG-nya, bakal dikasih nanti boleh ya? di note sama Oke. tim kreatif. Untuk IG buat teman-teman yang lagi cari ikan predator nih ya. Buat teman-teman cari ikan predator atau peralatan atau akuarium bisa di @gasquatic. Lalu juga ada basreng ya, basreng buat Basreng. teman-teman yang suka nyemil, suka pedas ataupun yang nggak suka pedas juga ada. Kita ada varian banyak rasa. Ya. @basrengjulit Surabaya. Lalu juga untuk mau nanya-nanya langsung private ke aku ada di @rg.aldo O-nya 2 gitu. Oke, dicatat ya itu guys ya. Nah, Ya, sudah selesai Aldo. Oke, kita tutup podcast hari ini. Thank you guys. Goodbye. goodbye.